Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiorenza Sabila Zahra dari kelas PGMI 3C dengan nomor NIM 1860205221050 dengan nomor absen 12. Di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ini yang diampu oleh Ibu Maftuha, saya akan membuat video presentasi tentang pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang diartikan sebagai tempat berlari. Secara istilah, kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, sehingga dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh untuk mencapai garis finish. Maka, kurikulum juga dapat diartikan sebagai sebuah rencana tentang kegiatan pendidikan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian kurikulum menurut para ahli, antara lain Robert Saiz, Zeller dan Miller, dan Taylor. Pertama, pengertian kurikulum menurut Robert Saiz. Robert Saiz berpendapat bahwa kurikulum adalah serangkaian mata pelajaran yang harus dikuasai, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang disajikan guru kepada siswa untuk mendapatkan ijazah. Robert Saiz mengemukakan 4 landasan pokok pengembangan kurikulum, yaitu terdiri dari filsafat dan hakikat pengetahuan, masyarakat dan budaya, individu, dan teori belajar. Dengan berpedoman pada 4 landasan tersebut, maka perancangan dan pengembangan suatu bangunan kurikulum terdiri dari pengembangan tujuan, pengembangan isi atau materi, pengembangan proses pembelajaran, dan pengembangan komponen evaluasi. Harus didasarkan pada landasan religius dan normatif, filosofis, psikologis, sosiologis, iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian kurikulum yang kedua adalah menurut Zeller dan Miller. Model kurikulum menurut Zeller dan Miller merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transisi dan model transaksi. Zeller dan Miller mendefinisikan kurikulum sebagai rangkaian interaksi sadar yang bersifat eksplisit maupun implicit yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa serta untuk memberikan arti pada pengalaman. Menurut Zeller dan Miller, ada 3 orientasi kurikulum yang mempengaruhi terjadinya perbedaan dalam program-program kurikulum. Pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum hendaknya dilakukan sesuai dengan posisi atau orientasi kurikulum yang mendasarinya. Pengertian kurikulum yang ketiga adalah menurut Taylor. Taylor berpendapat bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang dirancang dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Konsep pemikiran Taylor dalam pengembangan kurikulum ada 4, yakni merumuskan tujuan, merumuskan pengalaman belajar, mengelola pengalaman belajar, dan mengevaluasi. Di pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum yang terdiri dari 3, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen atau rencana pembelajaran, dan kurikulum sebagai hasil. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Kurikulum, ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis. Kurikulum sebagai ide adalah cita-cita, keinginan, harapan, atau tujuan yang difikirkan mengenai apa yang terbaik untuk dicapai dalam suatu kegiatan pendidikan, kebijakan, dan teori. Menurut Hasan, pada dasarnya, kurikulum sebagai ide ada pada setiap orang. Ide tentang kurikulum hanya ada dalam pemikiran seseorang yang terlibat dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, konsep sebagai dokumen atau rencana pembelajaran, yang berarti
Sebuah dokumen tertulis yang isinya terkait dengan rumusan tujuan-tujuan, kumpulan materi-materi yang akan diajarkan, metode atau pendekatan yang akan digunakan, dan evaluasi yang akan dilaksanakan sebagai seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Dan yang ketiga adalah kurikulum sebagai hasil. Kurikulum sebagai hasil digunakan sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya dari para peserta didik, agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan yang menjadi tujuan dari kurikulum tersebut.